Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi mengenai seputar kegiatan ataupun ibadah GC, kalian bisa langsung aja cek ke mentor kalian masing-masing, atau kalian bisa lihat langsung ke Instagram GC yaitu @gcwongkito. Nah, selain itu bagi teman-teman nih yang butuh didoakan ataupun kalian rindu mendapatkan dukungan doa, kalian bisa langsung catat pokok-pokok doa kalian dan langsung DM ke Instagram GC @gcwongkito atau langsung aja DM ke @rezigracia. Nah, selain itu bagi teman-teman yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan, kalian bisa langsung aja transfer ke nomor rekening BBI NPI Palembang yang tertera di layar kalian. Nah guys, hari ini kita mau bahas sama-sama dengan tema yang baru di bulan ini, yaitu Fruitful Character, atau khususnya minggu ini kita bahas tentang yang namanya nangka, yaitu melangkah dalam kasih. Nah, hari ini kita bakal dilayani oleh salah satu mentor kita, yaitu Ricardo. Tapi sebelumnya, kita mau buka satu ayat dulu nih, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 4. Yang isinya adalah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, biarlah kita hari ini sama-sama belajar untuk melangkah di dalam kasih dan kita mau mengasihi satu sama lain. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kau siapkan hatimu. Bapak, makasih Tuhan buat hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapak atas kebaikan Tuhan, atas kasih karunia-Mu Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami hari demi hari, detik demi detik ya Bapak. Bapak, jika sebentar Tuhan kami mau mulai ibadah kami hari ini Tuhan, biarlah Bapak Kau sendiri Tuhan yang turun atas setiap rumah-rumah ya Bapak. Biarlah Tuhan kami percaya ada kasih dan sejahtera-Mu ya Bapak yang hadir dalam rumah kami masing-masing ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau bukakan setiap telinga kami, bukakan setiap hati kami Tuhan. Biarlah ketika benih itu ditabur ya Bapak, dan benih itu boleh bertumbuh bahkan berbuah dengan lebat ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati kami Bapak, setiap kami yang ada di rumah Bapak. Jika kami ada dalam keadaan yang sulit saat ini Bapak, biarlah Kau bantu kami. Biarlah Tuhan Kau yang pegang setiap tangan kami Tuhan, biarlah kami boleh lalui bersama-sama ya Bapak dengan Engkau setiap masa-masa itu ya Bapak. Biarlah Tuhan, jika sebentar kami mendengarkan isi hati-Mu, biarlah Tuhan Kau yang terus ada duduk diam di samping kami Bapak. Biarlah Kau yang terima setiap pujian dan penyembahan kami hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes, we want to worship you, Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
Yes, Jesus. Hari ini kami mau diam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Diam di dalam kekudusan-Mu, Bapa. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan cinta-Mu, Tuhan. Teman-teman, ayo sama-sama kita rasakan kasih-Nya, Tuhan. Kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan ada di dekat kita. Aku tahu dan kita percaya bahwa Tuhan ada di samping kita saat ini. Rasakan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar buat kalian. Panggil Tuhan. Sebut namanya. Rasakan pelukannya Tuhan. Bawa setiap doa kalian untuk Tuhan, teman-teman. Mungkin di tengah pandemi ini kalian merasa sendiri. Kalian merasakan hari-hari yang berat. Kalian panggil Tuhan. Angkat setiap doa kalian. Tuhan dengar, teman-teman. Tuhan merasakan apa yang kalian rasakan. Yes, Lord, we worship you. Ayo teman-teman, kita sama-sama sembah Tuhan. Yes, oh yes, Jesus. We worship you, Lord. Yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Bapa. Yes, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We lift your name. We lift your name, Lord. Ayo teman-teman, buka suara kalian. Panggil Tuhan. Yes, Jesus, we worship you. We praise you, Lord. Ku sembah Kau Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Bapa. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu
kudusanmu. Yes, Bapa. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu. Yes. Diam di hadiratmu. Hai teman-teman, aku mau ajak kalian kita berdiam dalam hadiratnya Tuhan. Yes, Tuhan. Rasakan kasih-Nya Tuhan. Rasakan pelukannya Tuhan buat kalian. Yes. Yes, Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih buat setiap jamahan-Mu untuk kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami, Bapa. Kami tahu, Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu, Tuhan, Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Engkau gak akan pernah melepaskan genggaman tangan-Mu, Bapa. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kami mau bersorak untuk-Mu, Bapa. Teman-teman yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sayonara semuanya, untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyembah nama Tuhan. Amin. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the edge I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are hope in me. Your love has set us free. Whoa. Darkest night, in the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You send your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I believe that your will be done. I won't shout till your kingdom come. Come on, everybody say, 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love never ends.
punya semangat yang sama untuk muji nama Tuhan. Amin. Halo, shalom teman-teman, apa kabarnya? Koko dan semua leader berharap kalian baik-baik dan sehat-sehat di rumah, amin. Kita terus berdoa supaya wabah ini cepat usai dan kita bisa sama-sama kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan serta beraktivitas seperti biasa lagi, amin. Nah, selamat datang di ibadah GC di bulan yang baru, di bulan Juni. Kita masuk ke tema bulan Juni adalah fruitful character atau karakter yang berbuah. Nah, langsung saja, karakter itu berbicara tentang kepribadian seseorang yang terbentuk dari dalam diri orang tersebut. Karakter itu kalau diilustrasikan seperti akar dari suatu pohon yang menjadi fondasi atas hidupnya pohon tersebut. Nah, sedangkan buah itu berbicara tentang sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, ilustrasikan saja pohon mangga. Pohon mangga berbuah kan, buah mangga, gitu kan. Nah, tapi pohon mangga tuh nggak bisa menikmati buahnya sendiri. Nah, bagaimana cara menikmati buahnya? Ada orang yang datang ke pohon mangga, memetik buah mangga, dan dia makan. Nah, begitu cara orang menikmati buah mangga. Nah, jadi bulan ini kita mau membahas tentang karakter kita yang menghasilkan buah untuk orang lain. Untuk orang lain dapat nikmati, untuk orang lain dapat rasakan melalui hidup kita. Amin. Nah, jadi ketika kita ingin memiliki karakter yang bermanfaat, ingin memiliki karakter yang berbuah, maka kita juga harus memiliki kepribadian yang baik. Kita harus membangun kepribadian yang baik. Karena karakter itu dibangun, karakter itu dibentuk. Nah, dan bukan cuma baik, kita juga harus menonjol sehingga orang bisa memetik buah kita dan menikmati buah itu. Dan orang bisa merasakan manfaat, orang bisa merasakan kenikmatan dari mengonsumsi buah kita. Maksudnya, orang dapat menikmati ketika dekat dengan kita, ketika dia merasakan kalau kita ini memiliki kasih gitu loh. Nah, tema kita kali ini akan dibahas dengan detail. Oleh karena itu, Koko berharap, semua leader juga berharap kalian dengerin tiap minggunya. Kalau bisa kalian catat, kalian renungkan, kalian praktekkan dalam kehidupan kalian. Hingga apa yang dibagikan oleh setiap mentor, apa yang dibagikan oleh leader di GC, kalian bisa resapi, kalian bisa praktekkan dengan baik di kehidupan kalian. Nah, langsung saja, minggu ini kita akan belajar tentang nangka. Ada yang tahu buah nangka? Nah, kita belajar tentang nangka, tapi bukan buah nangkanya, tapi tentang melangkah dalam kasih. Jadi nangka itu melangkah dalam kasih. Nah, ketika kita, Koko percaya, kita di sini, anak-anak GC Palembang, sudah banyak tahu tentang kasih. Kalian pasti belajar kasih di rumah kalian, kalian belajar kasih di sekolah kalian, kalian juga belajar kasih di GC. Di bulan 3 kemarin kita bahas tentang diciptakan untuk dikasihi. Dan juga mentor-mentor kalian pasti banyak membahas tentang kasih. Koko yakin kalian pasti mengerti tentang kasih. Nah, yang jadi chance-nya sekarang adalah bagaimana kita bisa melangkah dengan kasih.
bagaimana kita bisa melangkah dengan kasih. Di Amsal 21 ayat 21 katakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Koko ulangi, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ada yang pernah dengar tentang Mother Teresa atau Bunda Teresa? Nah, ia adalah salah satu tokoh atau orang yang melangkah dengan kasih. Dia berani ambil keputusan untuk melayani orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terkucilkan di lingkungan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang memiliki penyakit yang dikucilkan dalam lingkungannya, dan lain-lain sebagai macamnya. Pasti sulit bagi kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Seperti Mother Teresa, dia sudah ada di zona nyaman sebagai di biara, gitu kan? Tapi dia memutuskan, dia berani mengambil keputusan untuk melangkah agar dia bisa melayani orang-orang seperti tadi. Sampai ketika dia telah meninggal, dia diberi penghargaan dan penghormatan. Catat, ingat ayat tadi, Amsal 21 ayat 21. Aku bacain lagi. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Mother Teresa melakukan kebenaran dan dilakukan dan diberi kasih, gitu loh. Mother Teresa bukan cuman hanya keluar, dia cuman pengen datengin orang-orang tersebut gitu kan, enggak, tapi dia datengin itu karena dia tergerak, karena dia merasa kasihan, karena dia memiliki kasih terhadap orang-orang tersebut, sehingga dia mendapatkan penghargaan, penghormatan, kehidupan, dia mendapatkan kasih itu sendiri. Bahkan sampai sekarang orang-orang banyak tahu tentang kasihnya Mother Teresa, gitu kan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar tentang melangkah dengan kasih agar hidup kita berbuah dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Siap? Siap? Wes. Yang siap sama-sama katakan amin. Ya. Cara untuk melangkah dengan kasih adalah dengan kita tahu apa itu kasih sendiri. Kita tahu, kita mengerti apa arti dari kasih itu sendiri. Di 1 Korintus 13 itu dijelaskan dengan panjang dan lebar apa itu artinya kasih. Koko akan highlight di ayat keempat. Di ayat keempat dikatakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, mari kita belajar tentang kasih Allah ini sendiri. Yang satu itu sabar. Kalau berbicara tentang sabar, Koko punya sedikit cerita. Jadi suatu hari dalam minggu kemarin, jadi masih baru-baru banget ya kan. Waktu Koko baru pulang kerja, Koko merasa lapar, terus Koko pengen makan gitu kan. Tapi ternyata di rumah Koko tuh belum ada makanan. Nah, jadi Koko masak lauknya sama nasinya kan, karena nasinya juga habis gitu kan. Nah, sambil masak, Koko sambil ngerjain tugas rencananya. Koko siap-siap, Koko beres-beres karena baru pulang kerja, terus Koko ngerjain tugas. Tapi karena udah saking laparnya, habis Koko beres-beres, Koko ngecek dapur. Koko ngecek, ternyata masih ada nasi sedikit gitu kan. Koko ambil nasinya, Koko pikir Koko mau ganjel perut aja dulu gitu kan. Koko ambil nasinya sama lauknya tadi yang udah dimasak, udah jadi gitu kan. Jadi Koko ambil sedikit, nah udah Koko makan. Selesai, Koko langsung ngerjain tugas karena nasinya tadi belum mateng. Nah udah, Koko ngerjain tugas, sampai asiknya ngerjain tugas, Koko lupa. Habis itu Koko mau makan nih, udah selesai tugasnya. Koko mau makan, Koko ke belakang udah ambil nasi. Terus pas Koko buka lauknya, ternyata habis. Nah, gitu. Jadi disitu Koko merasa Koko kesel gitu kan. Koko merasa kesel dan terus Koko ngomong, "Po, mana lauknya?" gitu kan, karena Koko masak tadi kan.
Koko mana lauknya udah dimakan oleh adik kau buat Koko. Waduh, ini bener-bener ini gitu kan. Koko dengan sedikit kesel, Koko ya udahlah gitu kan, tapi ya masih ada kesel lah, karena keselnya orang lapar, kalian tahu lah kan. Nah, habis itu ya udah Koko tungguin lagi Koko masak lagi gitu kan. Akhirnya setelah nunggu jadilah Koko makan lagi gitu. Nah, udah ini contohnya dari situ. Nah, dari contoh di atas itu menunjukkan bahwa Koko tuh bukan malaikat. Nah, Koko tuh masih kurang sabar gitu loh. Koko masih ada kesel gitu kan, timbulkan. Nah, jadi kalian jangan contoh, maksudnya kalian ambil yang positifnya. Jadi, tapi teman-teman dengar baik, sabar itu bukan berarti nggak marah gitu. Marah itu nggak apa-apa selama itu membangun. Jadi sabar itu bukan berarti ketika kalian diuji kesabarannya oleh orang lain kalian nggak marah gitu, enggak. Tapi ketika kalian misal ada teman kalian yang suka ngejek-ngejekin kalian, terus kalian sabar gitu kan, kalian nggak marah, bukan gitu, tapi kalian bisa mungkin negor dia gitu, kalian bisa ingetin dia, jangan dong gini, kita kan teman gitu loh. Nah, kalian bisa negor gitu. Tapi marah itu marah yang membangun ya, dengan teguran tadi gitu contohnya, bukan dengan marah yang ngajak ribut gitu loh, enggak, tapi dengan teguran. Nah, jadi ketika kita ingin melangkah dengan kasih, kembali lagi kan, ketika kita ingin melangkah dengan kasih, kita yang pertama itu harus sabar. Nah, kita harus belajar sabar dengan banyak orang, dengan semua orang. Kenapa? Karena level sabar setiap orang itu beda, level kasih setiap orang itu beda. Mungkin Koko di sini agak cepat marah, gitu kan? Ada CTP yang nggak terlalu cepat marah, CTP penyabar banget orangnya, gitu kan? Ada yang kayak Pokemon, gitu kan? Diem-diem, lama-lama menghanyutkan, gitu kan? Enggak. Tapi level kasih setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi itulah kenapa kalian dituntut untuk sabar, kalian untuk mempraktekkan kesabaran kalian itu untuk semua orang gitu loh. Nah, tidak semua orang itu akan berlaku baik kepada kalian. Dengar, ketika kalian hidup mungkin pada masa saat ini kalian belum merasakan, tapi ketika kalian sudah keluar, ada beberapa yang mau keluar kota, mungkin kan nanti kan selesai SMA gitu kan, atau ada SMA yang udah keluar kota gitu kan, kalian akan merasakan gak semua orang itu baik terhadap kita. Tetapi ketika kita memiliki kasih, ketika kita sabar, kita bisa membuat hidup kita dan lingkungan kita menjadi lebih baik. Tuhan gak bilang kalau ketika kita sabar semuanya akan indah, semuanya akan aman-aman saja. Enggak, Tuhan gak ngomong gitu. Tapi Tuhan ngomong ketika kita sabar, lingkungan kita dan sekitar kita akan menjadi lebih baik. Nah, ibarat kita memasukkan benang ke lubang jarum. Lubang jarum kan kecil gitu loh. Nah, dibutuhkan yang namanya kesabaran. Karena nggak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, gitu kan. Nah, bayangkan jika kita melakukan dengan tergesa-gesa, apa yang akan terjadi? Bisa saja jarumnya jatuh, bisa saja kalian jadinya kesel, gak masuk-masuk gitu kan. Bisa saja juga jarumnya menusuk tangan kalian, melukai tangan kalian gitu loh. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya kesabaran. Kesabaran terhadap semua orang. Oke? Kita ambil contoh sama dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia sabar menghadapi setiap percobaannya. Itu ada di Matius 4 ayat 1-11, kalian boleh baca nanti di rumah. Nah, Koko highlight langsung yang terakhir, Matius 4 ayat 11. Nah, di sini dikatakan lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ketika kita sabar, itu nggak membuat hidup kita akan berjalan mulus, enggak. Tapi Tuhan bilang ketika kita sabar, lingkungan kita akan menjadi lebih baik. Oke? Ngerti sampai sini? Yang kedua itu murah hati. Catat
bersama-sama murah hati. Nah, murah hati itu menjadi orang yang mudah untuk berbelas kasihan. Jadi kalau yang pertama itu sabar, kita mempraktekkan sabar kita kepada setiap orang, kita belajar untuk mengasihi orang lain dengan kesabaran kita gitu. Yang kedua ini murah hati, yaitu kita mudah untuk berbelas kasihan kepada orang lain, mudah untuk menolong orang lain, mudah untuk berbuat baik kepada semua orang gitu loh. Kita ambil perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati gitu. Nah, kalian perlu ketahui, orang Samaria dengan orang Yahudi itu dibenci oleh orang Yahudi. Orang Samaria itu dimusuhi oleh orang Yahudi gitu kan. Nah, tapi di perumpamaan tersebut Tuhan Yesus ngomong, orang Samaria itu menolong orang Yahudi. Gitu kan? Ada sebelumnya seorang imam datang, tapi dia nggak nolong. Ada orang Lewi yang lewat, tapi dia nggak nolong. Melainkan orang Samaria yang dianggap sebagai musuh yang malah menolong dia. Nah, kenapa Tuhan berbicara seperti itu? Kenapa Tuhan membuat perumpamaan seperti itu? Adalah dengan untuk ketika kita hidup, ketika kita mau murah hati, itu nggak pandang bulu teman-teman. Kita nggak lihat siapa orangnya, kita nggak lihat dari mana asalnya, kita nggak lihat anak siapa, kita nggak lihat ini jahat atau baik gitu kan, enggak. Tapi ketika kita mau murah hati, ketika kita mau menolong, ketika kita mau berbelas kasihan, itu nggak ada pandangan, kita nggak ada membeda-bedakan orang lain gitu loh, itu tanpa pamrih. Nah, Tuhan memerintahkan kita berbuat demikian. Ada ayatnya di Lukas 10 ayat 37. Kalau di perumpamaannya tadi di Lukas 10 ayat 25, kalian boleh baca nanti. Nah, di ayat 37 dia dikatakan begini, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan katakan, pergi dan berbelas kasihan seperti itu. Pergi tanpa pamrih untuk berbelas kasihan, tanpa melihat-lihat siapa orang yang akan dibelas kasihani gitu loh. Nangkep sampai sini teman-teman? Nah, kita lanjut. Di poin ketiga, itu dikatakan tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu di sini bukan cemburu, kau ini lebih dekat sama dia gitu misalnya kan. Enggak, tapi cemburu yang dimaksud adalah tentang iri hati. Teman-teman, catat baik-baik, iri hati. Iri hati itu apa? Iri hati itu ketika kita menginginkan barang milik orang lain gitu loh. Kita menginginkan kepunyaan orang lain. Itu iri hati. Nah, kita nggak boleh iri hati teman-teman. Ketika kita melangkah dalam kasih, kita harus sabar, kita harus mudah untuk menolong, kita murah untuk menolong, tapi nggak didasari dengan iri hati. Kita nggak didasari dengan mau menjadikan dia sahabat kita mungkin kan, karena mungkin dia lebih dekat sama orang itu kan gitu kan, enggak. Tapi itu didasari dengan pure tanpa pamrih seperti kata Tuhan tadi. Nah, apa itu menginginkan kepunyaan orang lain? Bisa jadi itu fasilitas, bisa jadi itu kalian iri dengan kekayaan orang lain, dengan mungkin beban hidup orang lain yang lebih enteng gitu kan, atau nggak ada beban gitu kan. Nah, itu iri hati teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita iri hati, itu sama saja kita dengan membuka celah-celah dosa yang bisa timbul ketika kita tidak memiliki kasih yang benar gitu loh. Gini contoh ya. Ketika kita sedang jatuh cinta nih, gitu kan, jelek apapun pasangan kita, walaupun dibandingkan dengan yang lebih ganteng gitu kan, jauh yang lebih ganteng, pasti mereka akan bilang kita yang terbaik atau kita yang paling ganteng gitu kan. Nah, kan gombalnya gitu kan. Teman-teman, itu bukan sekedar gombal, tapi emang rasa puas teman-teman. Itu rasa puas yang timbul
ketika kita sayang, ketika kita memiliki kasih gitu. Kasih itu melenyapkan iri hati, teman-teman. Jadi ketika kalian sayang dengan seseorang, ketika kalian sayang dengan papa mama kalian, bagaimanapun bentuk papa mama kalian, bagaimanapun mungkin uang yang dimiliki oleh papa mama kalian, kalian tetap sayang gitu loh. Bagaimanapun papa mama kalian mendidik kalian, kalian akan tetap sayang gitu loh. Oke, nangkep sampai sini teman-teman? Kasih yang baik, kasih yang benar itu melenyapkan iri hati. Jadi ketika kalian mengasihi, kalian bisa tolak ukur kasih kalian dari situ. Berarti teman-teman? Selanjutnya di poin keempat, itu tidak memegahkan diri atau sombong. Atau tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu gak bisa sombong, teman-teman. Ketika kalian memiliki kasih yang sempurna, ketika kalian memiliki rasa sayang sama teman-teman kalian, itu kalian lebih seperti ingin berbagi. Ketika kalian memiliki kasih tentang apa barang yang kalian punya, kalian pasti seperti ingin berbagi, bukan cuma untuk mau nyombong. Sombong itu seperti apa? Ketika Koko punya HP gitu kan, nah orang itu nggak punya HP, kalian ejek-ejek, nggak punya HP gitu kan, aku nggak punya HP bagus gitu, enggak. Tapi ketika kalian punya kasih, ketika kalian punya HP, teman kalian nggak punya HP, kalian bagi. Oh ayo kita main sama-sama, atau ayo kita nonton sama-sama gitu. Oke, berarti sampai sini. Nah, contoh lagi, kapal Titanic. Pernah tahu kapal Titanic? Pembuatnya berkata kalau Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan kapal ini gitu loh. Tapi apa yang terjadi ketika kita sombong, maka kita sendiri akan hancur dengan kesombongan kita. Apa yang terjadi? Kapal Titanic bisa tenggelam kan, gitu kan? Nah, padahal kapal Titanic tenggelamnya cuma karena satu bongkah gunung es. Dengar baik, ketika kita sombong, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan itu akan menghancurkan diri kalian sendiri. Jadi Koko di sini mau ngajarin tentang mari kita memiliki kasih yang benar. Mari kita belajar tentang sabar. Mari kita belajar tentang murah hati. Mari kita belajar tentang tidak cemburu. Mari kita belajar tentang tidak sombong. Hanya empat hal itu. Itu 4 hal dasar yang harus kalian praktekin setiap hari dalam kehidupan kalian. Untuk kalian tuh dapat melangkah dalam kasih, teman-teman. Untuk kalian memulai hidup kalian dengan kasih. Untuk kalian menjadikan hidup kalian, lingkungan kalian menjadi lebih baik. Untuk kalian bisa membagikan buah kalian kepada orang-orang lain. Teman-teman, dengar. Membagikan kasih itu nggak harus dari hal yang besar. Kalian bisa coba dari hal-hal yang kecil. Contoh seperti makan. Kalian bisa tahan emosi kalian. Kalian bisa tahan keselnya kalian ketika lagi lapar tapi nggak ada makanan. Itu hal-hal kecil, tapi berdampaknya besar, teman-teman. Dari tugas, dari apapun yang diberikan, apapun masalah, apapun janggalan sekecil apapun yang kita hadapin gitu, teman-teman, kalian harus hadapin dengan kasih. Mari kita sama-sama belajar. Koko juga belajar tentang kasih mulai dari hari ini. Bukan mulai dari hari ini, maksudnya dari kemarin-kemarin, tapi Koko mulai mengerti lagi tentang kasih. Nah, mari kita sama-sama tumbuh, kita sama-sama melangkah dengan kasih agar kita bisa mengerti, agar kita bisa membuat semua dunia ini menjadi lebih baik, teman-teman. Dan yang harus kita ingat adalah di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dengar? Ayat ini udah katakan kasih tidak ada ketakutan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kita memiliki kasih yang sempurna, ketika kita memiliki
kasih yang baik, kasih yang sempurna itu akan melenyapkan setiap ketakutan, teman-teman. Mari kita belajar, mari kita berani mengambil keputusan untuk melangkah. Ketika kita berani, itu malah nggak ada ketakutan. Ketika kita mau, ketika kita memiliki niat, ketika kita mempraktekannya, itu malah nggak ada ketakutan, teman-teman. Ketika itu mungkin dalam pikiran kalian sulit untuk dilakukan, tetapi ketika kalian lakukan dengan kasih yang sempurna, ketakutan itu akan menjadi kekuatan bagi hidup kalian. Karena tanpa kasih, seseorang itu akan sulit untuk merasakan buah. Tanpa kalian bisa mengasihi, kalian akan sulit untuk membagikan buah dalam hidup kalian. Walaupun kalian memiliki buah yang banyak, walaupun kalian memiliki sifat yang baik banget, walaupun kalian memiliki sifat yang sangat baik gitu loh, tapi ketika kalian nggak memiliki kasih, ketika kalian nggak mau membagikan itu, semua orang juga nggak akan merasakannya, teman-teman. Amin. Mari kita berdoa. Khotbah Koko cukup sampai situ. Jadi kalian harus mengerti tentang sabar, kalian harus mengerti tentang murah hati, kalian harus mengerti tentang tidak ada iri hati, kalian harus mengerti tentang tidak sombong. Nah, 4 hal itu dulu yang kalian praktekkan dalam hidup kalian. Amin. Mau mempraktekannya, teman-teman? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Buat kasih-Mu yang selalu menyertai kami, buat anugerah-Mu yang selalu melingkupi kami, melengkapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, makasih kalau kami boleh berkumpul sekali lagi Tuhan. Makasih kalau kami masih bisa melihat satu sama lain Tuhan. Makasih kalau kami masih bisa berhubungan satu sama lain Tuhan, walaupun melalui media online Tuhan, walaupun melalui ibadah online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap ada Tuhan, hadirat-Mu tetap nyata dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau bisa bekerja melalui kami walaupun kami tidak bertemu Tuhan secara langsung Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami kemauan Tuhan untuk mengasihi Tuhan, untuk kami bisa melangkah dalam kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan Tuhan, agar kami bisa sabar Tuhan, agar kami bisa murah hati Tuhan terhadap orang lain Tuhan, bahkan terhadap orang yang tidak kami kenal Tuhan. Agar kami bisa juga tidak iri Tuhan, tidak cemburu Tuhan terhadap orang lain Tuhan. Kami tidak cemburu terhadap kekayaan orang lain, kami tidak cemburu akan ke fasilitas yang ada dalam kehidupan orang lain Tuhan, tetapi kami fokus dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami tetap bangga Tuhan dengan hidup kami sendiri Tuhan. Ajari kami juga untuk tidak memegahkan diri kami Tuhan. Ajari kami untuk tidak sombong Tuhan. Ajari kami untuk membagikan kasih kami Tuhan kepada setiap orang Tuhan. Dan bentuk kami Tuhan, perbaiki kami lagi Tuhan, perlengkapi kami lagi Tuhan, sehingga kami bisa menjadi orang yang memiliki karakter yang baik Tuhan, orang yang memiliki karakter yang berbuah Tuhan, yang buahnya bisa buahnya bisa dibagikan untuk setiap orang Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami tutup Tuhan khotbah kami Tuhan, kami tutup firman ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Semoga firman ini Tuhan menjadi benih yang baik, menjadi benih yang ditabur di atas tanah yang baik Tuhan. Agar benih ini bisa tumbuh Tuhan, agar benih ini bisa berbuah, menghasilkan buah yang banyak untuk dapat dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan sekali lagi Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di atas kami Tuhan. Kami mau berdoa buat Jestevi Tuhan. Makasih buat seorang leader yang baik Tuhan. Makasih buat seorang leader yang memiliki hati yang baik Tuhan, memiliki hati yang besar Tuhan untuk mendidik kami Tuhan, memiliki hati yang besar untuk memimpin kami Tuhan. Terus perlengkapi
melengkapi Chestevi Tuhan, agar Chestevi juga menjadi orang yang lebih baik semakin hari Tuhan, menjadi orang yang lebih dahsyat semakin hari Tuhan, sehingga dia bisa menjadi role model kami Tuhan, ya kami bisa meneladani dirinya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Sabta Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semoga Pak Sabta Tuhan terus sehat, terus Engkau berkati Tuhan, sehingga dia bisa menjadi wadah Tuhan, dia bisa menjadi pemimpin Tuhan, dia bisa menjadi sosok ayah bagi kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami serahkan Tuhan GBI Palembang Tuhan ke dalam tangan Pak Sabta Tuhan. Biar Engkau yang bekerja seluas-luasnya atas hidup Pak Sabta Tuhan. Terus Engkau berikan hikmat yang baru Tuhan, terus Engkau berikan roh yang baru agar dia terus berapi-api melayani Engkau Tuhan. Tuhan, makasih Tuhan buat Indonesia Tuhan, kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Makasih buat Indonesia untuk telah menjadi negara kelahiran kami Tuhan, menjadi negara Tuhan yang melindungi kami Tuhan, atas pemerintahannya, atas seluruh jajarannya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk wabah yang saat ini sedang menyerang Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya wabah ini cepat selesai Tuhan. Kami berdoa supaya mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang di rumah sakit bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin saat ini corona belum ada obatnya Tuhan, tapi kami tahu kalau kasih-Mu Tuhan menyembuhkan, kasih-Mu melenyapkan apapun itu Tuhan, sehingga orang-orang bisa percaya Tuhan, sehingga orang-orang bisa tahu kalau pengharapan itu tetap ada Tuhan, kalau kasih-Mu, kalau cinta-Mu itu selalu besar atas hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan, kami juga berdoa buat Palembang Tuhan. Kami berdoa untuk setiap krisis yang ada Tuhan, baik itu di Palembang maupun di Indonesia maupun di dunia Tuhan, yang saat ini sedang berlangsung Tuhan. Kami berdoa Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kasih-Mu Tuhan, itu semua boleh terjadi Tuhan. Tapi oleh kuasa-Mu juga Tuhan, kami serahkan hidup kami, ekonomi kami, Palembang, Indonesia, dunia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah oleh kuasa-Mu Tuhan kami bisa bebas Tuhan, oleh kuasa-Mu kami bisa menang lagi Tuhan kali ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin melanjutkan aktivitas kami Tuhan, Engkau terus lindungi kami Tuhan, Engkau terus jagain kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi teladan yang baik Tuhan di luar sana Tuhan. Biarlah hidup kami mencerminkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah selesai ibadah JC. Saya berdoa dimanapun kita berada, kita boleh diberkati Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Teman-teman, terimalah berkat, kasih dan sukacita dari Tuhan Allah kita yang akan membuat engkau terus naik dan tidak akan pernah turun, yang akan membuat hidupmu terus berbuah dan terus diberkati di dalam Tuhan, mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita sorakan. Amin.